Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laili Nurmilawati dari Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 200005046 kelas PGSD 2A. Perkenalkan saya di sini untuk mempresentasikan lembar kerja mahasiswa praktikum getaran, gelombang, dan bunyi. Pernahkah Anda mengalami peristiwa pada gambar di atas? Ketika belajar, tiba-tiba terdengar suara yang sangat bising dari luar. Suara tersebut tentu saja mengganggu konsentrasi dan mungkin membuat Anda stres. Suara itulah yang disebut dengan kebisingan. Tahukah Anda bagaimana kebisingan dapat terjadi? Bagaimana cara mengklasifikasikan sumber suara termasuk dalam kategori bising atau bukan? Anda dapat menjawab pertanyaan tersebut setelah melaksanakan kegiatan pada LKM ini. Tujuan praktikum. 1. Menentukan besarnya frekuensi getaran pada bandul sederhana. 2. Mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan. 3. Menghitung taraf intensitas bunyi. Alat dan bahan. Yang pertama, tali kenur atau senar untuk menggantung bandul, panjangnya 100 cm, bandul timbangan atau batu kerikil untuk bandul, jumlahnya 1 buah, penyangga untuk menggantung tali dan bandul, jumlahnya 2 buah, busur untuk mengukur sudut simpangan, jumlahnya 1 buah, penggaris untuk mengukur panjang tali dan jarak sumber bunyi atau soundmeter, jumlahnya 1 buah, stopwatch untuk menghitung waktu gerakan melakukan getaran, jumlahnya 1 buah, alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan, jumlahnya 1 buah, sumber bunyi sebagai sumber bunyi yang diukur intensitasnya, jumlahnya 1 buah, serta aplikasi soundmeter untuk mengukur taraf intensitas bunyi, jumlahnya 1 buah. Pada praktikum ini dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama, menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. 2. Ikatlah beban pada tali sehingga panjang tali ke beban menjadi 10 cm seperti pada gambar di bawah ini. 3. Tariklah beban ke samping kiri sepanjang 10 derajat. Ukurlah menggunakan busur. 4. Lepaskan bandul secara bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. Hitung waktu untuk melakukan 10 kali getaran, kemudian matikan stopwatch. 5. Catatlah waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch ketika bandul berayun bolak-balik sampai di titik semula sebanyak 10 kali getaran. 6. Ulangi langkah 2-5 dengan panjang tali yang berbeda, yaitu 15 cm dan 20 cm. 7. Catat waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch menggunakan tabel hasil pengamatan kegiatan 1. Kegiatan 2 yaitu mengukur intensitas bunyi dengan soundmeter. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, soundmeter, sumber bunyi, dan penggaris. Soundmeter dapat didownload melalui App Store di HP masing-masing, sedangkan sumber bunyi dapat menggunakan sumber di sekitar Anda, seperti dengungan TV atau kulkas, musik dari HP, botol kaca yang dipukul, atau dengungan mesin cuci, dan lain-lain. 2. Ukurlah intensitas bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dengan jarak 10 cm dari sumber bunyi. 3. Ulangi langkah 2 dengan jarak sumber soundmeter yang berbeda, 20 cm, 30 cm, 40 cm, dan 50 cm, seperti pada gambar berikut. 4. Catatlah hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan kegiatan 2. 5. Hitung taraf intensitasnya. Hasil pengamatan kegiatan 1. Pada panjang tali 10 cm, simpangan 10 derajat, jumlah getaran 10, waktunya adalah 6,81 sekon, periodenya adalah 0,681, frekuensi 1,46. Pada panjang tali 15 cm, simpangannya adalah 10 derajat, jumlah getaran 10, waktunya adalah 7,60 sekon, periode 0,76, frekuensi 1,4. Pada panjang tali 20 cm, simpangannya adalah 10 derajat, jumlah getaran 10, waktunya adalah 8,67 sekon, periodenya adalah 0,867, serta frekuensi adalah 1,2. Berikut adalah dokumentasi hasil pengamatan kegiatan 1. Hasil pengamatan kegiatan 2. Pada jarak sumber bunyi soundmeter 10 cm, taraf intensitasnya adalah 40,1, intensitas bunyi adalah 26. Pada jarak 20 cm, taraf intensitas adalah 36,6, intensitas bunyi 22,6. Pada jarak 30 cm, taraf intensitas adalah 34,1, intensitas bunyi 20,5.
Pada jarak 40 cm, taraf intensitas adalah 35,7, serta intensitas bunyi 19,5. Kemudian pada jarak 50 cm, taraf intensitas adalah 33,5, serta intensitas bunyi 18,2. Diskusi. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Pada batang berwarna biru, ini adalah panjang tali, kemudian pada batang berwarna kuning adalah periode, serta yang berwarna abu-abu adalah frekuensi. Pada panjang tali 10 cm, periodenya adalah 0,681, kemudian frekuensinya adalah 1,46. Pada panjang tali 15 cm, periodenya adalah 0,76, frekuensinya 1,4. Kemudian panjang tali 20 cm, periodenya adalah 0,867, serta frekuensi adalah 1,2. Berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Dari percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan tali dan beban, apabila panjang tali yang digunakan lebih pendek, maka waktu yang diperlukan untuk menghitung waktu ayunan bandul lebih sedikit dan sebaliknya. 3. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Di sini, pada batang berwarna biru adalah sudut simpangan, batang berwarna kuning adalah periode, serta berwarna abu-abu adalah frekuensi. Sudut simpangan semuanya sama adalah 10 derajat, kemudian periode 0,681, serta frekuensi 1,46. Yang kedua, periodenya adalah 0,76, serta frekuensi 1,4. Yang ketiga, periode adalah 0,867, sedangkan frekuensinya adalah 1,2. 4. Berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Pengaruh simpangan terhadap periode ayunan memperlihatkan bahwa waktu yang dibutuhkan oleh bandul untuk berayun tidak bertambah begitu besar maupun kecil, karena besar simpangan sama pada tiga percobaan, yaitu 10 derajat. 5. Bandul sederhana bermasa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon persegi, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Periode T sama dengan 2pi akar L per G, T sama dengan 2pi akar 0,9 meter per 10 meter per sekon persegi. T sama dengan 2pi akar 0,09 sekon, T sama dengan 2pi dikali 0,03 sekon, T sama dengan 0,6 sekon. Sedangkan frekuensi adalah rumusnya 1 per T, F sama dengan 1 per 0,6 pi sekon, F sama dengan 5 per 3. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dan intensitas bunyi. Pada titik pertama, jarak sumber bunyi adalah 10 cm dan intensitas bunyi adalah 26,0. Pada titik yang kedua, jarak sumber bunyi adalah 20 cm, sedangkan intensitas bunyi adalah 22,6. Pada titik yang ketiga, jarak sumber bunyi adalah 30 cm, sedangkan intensitas bunyi adalah 20,5. Pada titik keempat, jarak sumber bunyi adalah 40 cm, sedangkan intensitas bunyi adalah 19,5. Pada titik yang kelima, jarak sumber bunyi 50 cm, sedangkan intensitas bunyi 18,2. Berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah besarnya energi bunyi yang dipantulkan selama selang waktu tertentu dan mengenai suatu permukaan. Intensitas bunyi akan terdengar makin keras apabila jaraknya semakin kecil dengan sumber bunyi. Kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang ditimbulkan oleh getaran dari suatu sumber bunyi dan merambat melalui media udara atau pengantar lainnya.
Manakala bunyi tersebut tidak dikehendaki karena dinilai mengganggu atau timbul di luar kemauan orang yang bersangkutan, maka bunyi tersebut dinyatakan sebagai kebisingan. 9. Tuliskan sumber bunyi apa saja di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. 1. Kipas angin, termasuk jenis kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi yang luas atau steady state wideband noise. Intensitas bunyinya 140. 2. Katup gas, termasuk jenis kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi sempit atau steady state narrowband noise. 3. Pesawat terbang, termasuk jenis kebisingan terputus-putus atau intermittent. Bahaya kebisingan bagi manusia. 1. Dampak pada indera pendengaran. Gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu trauma akustik ketulian sementara atau temporary disruptive (TTS) dan ketulian permanen (permanent disruptive atau PTS). 2. Dampak bukan pada indera pendengaran atau non-auditory effect. Beberapa gangguan psikis yang ditimbulkan oleh kebisingan antara lain gangguan komunikasi, gangguan tidur atau sleep interference, gangguan pelaksanaan tugas atau task interference, perasaan tidak senang dan mudah marah atau annoyance, dan stres. Mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 watt per meter persegi. Jika intensitas ambang batasnya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit, maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Satu mesin jahit sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 9 watt per meter persegi. T sama dengan 10 min 12 watt per meter persegi. T sama dengan 10 log 1 per 1. Sama dengan 10 log dikali 2 kali 10 pangkat min 9 per 10 pangkat min 12. 10 log pangkat 2 dikali 103. 10 dikali log 2 ditambah log 103 sama dengan 100 log 2 tambah 3. Sama dengan 30 ditambah 10 log persegi. Taraf intensitas 15 mesin jahit, T1 sama dengan T10 ditambah 10 log 2 ditambah 10 log 15, sama dengan 30 ditambah 10 log 2 ditambah 10 log 15, 30 ditambah 10 log 2 ditambah log 15, 30 ditambah 10 ditambah 10 log 3, sama dengan 40 ditambah 10 log 3 desibel. Berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa periode dan frekuensi berbanding terbalik dan dipengaruhi oleh panjang talinya. Begitupun dengan simpangan yang sama besar frekuensi dan periode dapat berbeda. Hubungan sumber bunyi dan intensitas bunyi berbanding terbalik karena semakin besar intensitas bunyi ketika semakin kecil jarak dari sumber bunyi yang timbul di luar keinginan pendengar, termasuk bunyi yang menimbulkan kebisingan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.